Selamat datang di Desa Pendem, desa dengan segala bentang sejarah yang memukau dan keramahan masyarakatnya. Desa Pendem berada di Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berada tepat di kaki Gunung Lawu di sebelah selatan kota Magetan, dan juga salah satu desa yang sembada pangan di wilayah Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Itu terlihat dengan area pertanian yang sangat subur dan makmur. Adapun jarak tempuh Desa Pendem dari Provinsi Jawa Timur adalah 190 km. Dari kota atau Kabupaten Magetan berjarak 7 km. Adapun jarak tempuh dari Kecamatan Ngariboyo adalah 1 km. Desa Pendem mempunyai luas wilayah sesuai penggunaan. Tanah sawah seluas 95 hektar, tanah kering seluas 500,395 hektar, tanah untuk irigasi teknis seluas 44 hektar. Adapun total keseluruhan wilayah Desa Pendem seluas 9.497,735 hektar. Batas-batas wilayah Desa Pendem sebelah utara perbatasan dengan Desa Banyudono, Kecamatan Ngariboyo, sebelah timur dengan Desa Joketro, Kecamatan Parang, sebelah selatan dengan Desa Joketro, Kecamatan Parang, dan sebelah barat dengan Desa Selotinata, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Desa Pendem terdiri dari 4 dukuh, yaitu Dukuh Pendem, Dukuh Meroto, Dukuh Seblatok, dan Dukuh Kalibening. Dari 4 dukuh tersebut, di Desa Pendem ada 4 RW dan 14 RT. Pembagian RW dan RT di masing-masing dukuh antara lain: Dukuh Pendem terdiri dari 1 RW dan 3 RT, Dukuh Ngeroto terdiri dari 2 RW dan 3 RT, Dukuh Seblatok terdiri dari 3 RW dan 3 RT, dan Dukuh Kalibening terdiri dari 4 RW dan 4 RT. Jumlah keseluruhan di Desa Pendem adalah 4 RW dan 14 RT. Jumlah penduduknya Desa Pendem di Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Adapun dari jumlah laki-laki sejumlah 764 dan jumlah perempuan sejumlah 869. Adapun jumlah keseluruhan penduduk Desa Pendem sejumlah 1.633 jiwa. Iklim Desa Pendem sebagaimana desa-desa yang lain yang ada di wilayah Kabupaten Magetan, yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam para petani, peternakan, dan pengusaha. Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas tertentu dari suatu desa. Sejarah desa atau daerah seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng atau tertulis dalam buku sejarah yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut sumber cerita dari sesepuh Desa Pendem bahwa awal terjadinya nama Desa Pendem itu berawal dari peperangan prajurit Siliwangi dan Raden Lelono atau yang erat disebut Eyang Gondosasi dari masyarakat setempat. Eyang Gondosasi adalah pemimpin peperangan Siliwangi itu, sehingga sampailah peperangan itu masuk di wilayah Padangan yang ada di sebelah timur Desa Pendem. Setiba di tempat itu, Raden Lelono atau Eyang Gondosasi berhenti sehingga peperangan sampai fajar atau sudah terang. Setiba di wilayah itu, akhirnya seluruh prajurit dan pasukannya lari ke wilayah itu dan bersama-sama memendam seluruh senjata yang dipakai oleh pasukan Siliwangi tersebut. Maka Raden Lelono atau yang erat dikenal Eyang Gondosasi, lalu wilayah itu dinamakan Desa Pendem sebab dikarenakan tempat itu untuk memendam seluruh senjata prajurit. Akhirnya sampai saat ini wilayah itu dinamakan Desa Pendem. Desa Pendem secara generasi turun-temurun terdapat silsilah kepemimpinan bekel atau kepala desa. Adapun pemimpin pertama kali di Desa Pendem adalah Mbah Sastro Puja. Kepemimpinan Desa Pendem yang kedua adalah dipimpin oleh Mbah Sukro. Sedangkan kepemimpinan yang ketiga dipimpin oleh Mbah Sarni. Kepemimpinan yang keempat dipimpin oleh Mbah Sarip. Kemudian diteruskan kepemimpinan Desa Pendem yang kelima adalah Mbah Sarjo. Adapun kepemimpinan Desa Pendem yang keenam adalah Mbah Pairan. Diteruskan kepemimpinan Desa Pendem yang ketujuh adalah Mbah Tarmuji.
Dilanjutkan periode berikutnya yang ke-8 Desa Pendem dijabat oleh Mbah Sri Rahayu, diteruskan lagi dan menjabat Desa Pendem di periode yang ke-9 dijabat oleh Kusnanto sampai saat ini. Berdasarkan riwayat tersebut, maka daerah ini dikenal dengan Desa Pendem sampai sekarang. Masa kepemimpinan Kepala Desa Pendem Kusnanto saat ini tetap erat melestarikan kearifan lokal Desa Pendem, seperti melestarikan adat istiadat desa yang dilakukan turun-temurun, seperti mengadakan ziarah kubur sang pendahulu yang diikuti oleh para tokoh dan masyarakat Desa Pendem, meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan home industri tempe, anyaman bambu yang saat ini sudah berkembang pesat sampai luar Kabupaten Magetan, menguatkan swasembada pangan Desa Pendem yaitu di sektor pertanian, dan tetap erat melestarikan budaya leluhur desa yang dilestarikan sampai sekarang ini. Desa Pendem merupakan desa yang kaya dengan potensi, dari potensi alam, budaya, usaha, dan kearifan lokalnya. Desa Pendem mayoritas penduduknya bergelut di sektor peternakan dan pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, pengusaha, dan peternakan. Selain itu, di Desa Pendem pemerintahannya didukung berbagai lembaga desa seperti BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, Gapoktan, dan BUMDes, dan juga para tokoh agama dan tokoh desa. Selain itu, pemahaman anak-anak yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan akan mendorong terus generasi penerus bangsa yang berwawasan luas. Selain pendidikan anak seperti SDN Pendem, TK Melati, PAUD Mawar, dan juga Madrasah Diniyah Ar-Rahman dan Al-Mutakim, selain dunia pendidikan di Desa Pendem juga selalu menguatkan swasembada pangan yang dikuatkan 4 kelompok tani, yaitu Ngudi Makmur, kelompok Tani Kroto, Makmur Jaya, dan kelompok Tani Mulyo. Itu semua sudah tergabung di Gapoktan Desa Pendem, yaitu Gapoktan Ngudi Karyo. Desa Pendem juga tetap memprioritaskan pelayanan masyarakat desa. Itu semua terlihat selain kantor Desa Pendem, ada juga pelayanan kesehatan seperti Poskesdes, juga BUMDes Desa yang Maju. Pelayanan masyarakat dan usaha akan senantiasa hadir guna membantu masyarakat desa setempat. UMKM dan potensi desa yang beragam seperti peternak domba, pertanian yang subur seperti padi dan pertanian jagung, peternakan akan mempercepat laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Pendem. Potensi-potensi yang ada di Desa Pendem akan senantiasa bisa membangun masyarakat yang produktif, kreatif, dan inovatif. Saya selaku BPD Desa Pendem dalam rangka untuk membuat kawasan wisata yang terintegrasi. Jadi memang ikon utama adalah embung, tapi ke depan embung nanti akan kami kembangkan karena embung ini nanti arahnya ke selatan, nanti bisa sebuah angkringan, beserta angkringan Pujasera, nanti bisa menjadi wahana atau tempat untuk kemah anak-anak dan seterusnya sampai ke selatan. Itu bisa nanti kami rencanakan untuk Kampung Domba. Kenapa Kampung Domba? Karena Pendem ini potensi yang luar biasa secara alam, ada sawah, ada bukit, ada lembah dan sebagainya, itu sebagai bahan baku untuk makanan kambing atau domba. Saya alhamdulillah secara pribadi juga punya pengalaman dalam memelihara kambing atau domba. Jadi domba atau kambing itu kalau kita pelihara secara maksimal, insya Allah dalam 1 tahun berikutnya sudah 2 kali lipat. Jadi kalau kita beli 1 juta bisa menjadi 2 juta dan seterusnya. Dan ternyata kambing ini adalah ternak yang tidak membutuhkan modal besar, tempat juga sederhana sekali, tapi menghasilkan. Dan kita atau saya selaku orang Islam, peternak domba adalah ternaknya para nabi. Jadi kisah-kisah nabi dalam agama Islam itu semua hampir berawal dari juga peternak domba, karena memang juga kawasan Timur Tengah dan sebagainya. Sehingga sekali lagi saya selaku BPD Desa Pendem nanti ke depan, baik melalui dana ADD atau DD atau mungkin nanti minta bantuan dari pemerintah daerah maupun provinsi maupun pusat, kami akan mengusulkan bagaimana Pendem termasuk menjadi ikon kampung domba di Magetan, khususnya di Kecamatan Ngariboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Pendem Kusnanto. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan sejarah Desa Pendem. Desa Pendem dapat terdiri bahwa zaman dahulu ada peperangan antara prajurit Siliwangi dan peperangan dengan prajurit yang Butusasi.
bahwa pada peperangan itu prajurit Siliwangi sampai ke lokasi Padangan untuk mengejar prajurit-prajurit dari Eyang Gontosaci. Di situ bahwa peperangan itu sampai mau terbenamnya matahari, yaitu sampai hampir malam, sehingga seluruh prajurit Eyang Gontosaci masuk ke lokasi sebelah barat, sehingga dikejar di sebelah barat itu bahwa sampai malam, sehingga di malam hari seluruh senjata dari seluruh prajurit itu dipendam di lokasi di sebelah barat Padangan itu, sehingga di situ diputuskan setelah ada ramainya zaman nanti, di situ dinamakan menjadi Desa Pendem karena seluruh senjata dari prajurit kedua-duanya dipendam di lokasi itu, sehingga diputuskan menjadi Desa Pendem. Setelah itu pada zaman Belanda, Desa Pendem langsung dipimpin oleh Demang pertama, yaitu Bapak Kromowujud. Berselang waktu dilanjutkan Bapak Kromowujud itu meninggal atau purna, dilanjutkan oleh Bapak Sarni, dan terus dilanjutkan setelah itu kepemimpinan berkelanjutan dipimpin oleh Bapak Demang Sukro, dan dilanjutkan setelah Bapak Demang Sukro purna tugas, dilanjutkan lagi yaitu Bapak Sarip. Setelah Bapak Sarip purna tugas, dilanjutkan lagi oleh Bapak Sastrorejo. Dilanjutkan setelah Bapak Sastrorejo, dilanjutkan pada pemerintahan dilanjutkan oleh Bapak Pairan. Bapak Pairan dilanjutkan lagi Bapak Pairan purna tugas dan meninggal dunia, dilanjutkan oleh Bapak Tarmuji. Bapak Tarmuji menjabat 8 tahun, dilanjutkan lagi oleh Ibu Sri Rahayu satu tahap yaitu 8 tahun, dan sampai sekarang ini kami lanjutkan yaitu 2 periode. Yang periode pertama adalah kami sebagai kepala desa yang meneruskan Bapak Kusnanto, yaitu 6 tahun, dan ini dilanjutkan untuk periode kedua Insya Allah periode 2020 sampai 2025. Mudah-mudahan ini terus berkelanjutan, dan dengan kepemimpinan kami dari periode awal 2014 sampai sekarang, bahwa didukung oleh lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa. Lembaga yang ada di pemerintahan desa yang mendampingi kami adalah lembaga BBD dari unsur masyarakat yaitu BBD, dan juga dari lembaga pemerintahan desa, dari aparatur pemerintahan desa, perangkat dan sampai ke Sekdes, dan juga lembaga-lembaga yang lain yang ada di Desa Pendem. Banyak sekali lembaga yang ada, yaitu dari unsur Gapoktan yang juga diteruskan oleh kelompok-kelompok tani. Ada beberapa kelompok tani, ada 1 Gapoktan, dan ada 4 kelompok tani yang ada di Desa Pendem. Dan juga kelompok-kelompok ini menangani banyak hal, yaitu yang berkaitan dengan pertanian-pertanian yang ada di Desa Pendem. Dan juga Desa Pendem ini terdiri dari 4 dukuh. Ya, juga kita didukung dalam lembaga yaitu BUMDes, alhamdulillah BUMDes Al Barokah yang ada di Desa Pendem, dan juga ada Karang Taruna Tunas Harapan. Dan ini BUMDes ini bergerak di banyak sektor, yaitu yang ditangani dari BUMDes. Ada desa wisata yang mengelola berkaitan dengan embung desa, yaitu embung Desa Pendem, dan juga dari sektor pertanian yaitu ada sumur bor atau P2AT, dan juga ada ruko-ruko yang dikelola oleh BUMDes desa, dan juga banyak sekali kaitan dengan sektor-sektor yang dikelola oleh BUMDes Desa Pendem. Dan juga Karang Taruna untuk mendukung berjalannya pemerintahan desa. Banyak sekali kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang dilakukan dan dilaksanakan untuk mendukung Desa Pendem ini bisa menjadi maju, karena harapan dari Desa Pendem adalah dari Karang Taruna regenerasi yang akan meneruskan Desa Pendem ke depannya. Di Desa Pendem ini banyak sekali potensi yang harus kita
jalankan, dan potensi-potensi ini di Desa Bendem salah satunya dari unsur pemerintahan, yaitu berkaitan dengan pelayanan, kaitan dengan sensus penduduk, dan juga banyak sekali pelayanan-pelayanan yang dijalankan oleh sektor pemerintahan. Terus juga berkaitan dengan pemberdayaan. Pemberdayaan ini berkaitan dengan warga masyarakat. Di dalam masyarakat untuk mengembangkan pemberdayaan ini banyak sekali yang dilakukan oleh warga masyarakat, yaitu dari sektor pemberdayaan dari Ibu PKK yang terus memperdayakan 10 program PKK yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK di Desa Bendem. Salah satunya dari pelaksanaan kegiatan dari bidang keagamaan, yaitu dari ibu-ibu yasinan muslimat NU dan bapak-bapak muslimat, dan juga bapak-bapak yasinan, dan juga dari sektor ekonomi ini yang digerakkan oleh Ibu PKK. Ini banyak sekali anyaman-anyaman yang dilakukan dan dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK di wilayah masing-masing, yaitu pengembangan tempe, ada kerajinan yaitu dari lempeng, dan juga ada kerajinan dari anyaman-anyaman bambu yang dikemas sehingga menjadi satu ekonomi keluarga yang bisa mengangkat kaitan dengan ekonomi seluruh warga masyarakat Desa Bendem. Selanjutnya dari bidang-bidang itu juga ada sektor pertanian, yaitu untuk mengembangkan pertanian yang ada di Desa Bendem ini. Harapan kami pertanian yang ada di Desa Bendem yang luas wilayah pertanian ini kurang lebih sektor pertaniannya ada 230 hektar nanti akan kita kembangkan dalam pertanian ya. Nah, pertanian ini mudah-mudahan pertanian di Desa Bendem mampu untuk memberikan kontribusi kepada warga masyarakat dan memajukan Desa Bendem sehingga hidupnya seluruh petani dan warga masyarakat Desa Bendem bisa makmur dan bisa menjadi desa yang maju, desa yang mandiri, sehingga menjadi desa yang baldatun thayyibatun warubun ghafur, sehingga mampu untuk mengeterapkan desa yang smart. Kami pemerintah Desa Bendem beserta jajaran siap sukseskan Desa Bendem yang smart. Desa Bendem, yes!